Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siska Safitri, NPM 2011030345. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu fikih, usul fikih, dan ijtihad. Adapun kelompok saya yang beranggotakan 2 orang, yaitu Sinta, Rodia, dan Sandri. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban haknya sebagai hamba Allah. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan yang berasal dari pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dalam bahasa Arab, secara harfiah, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Berbagai ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu merupakan ilmu mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syariah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu ibadah maupun muamalah. Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatihah at-tafsiliyah, ilmu tentang hukum syariah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini dari asy syariah bersifat syariat. Dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat seperti ilmu tentang hukum alam seperti gaya gravitasi bumi. Dari al-amaliyah bersifat praktis diamalkan ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat keyakinan atau akidah. Ilmu ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari al-tafsiliyah bersifat terperinci, ilmu tentang hukum-hukum syariah yang didapat dari dalil-dalilnya yang ijmali atau global. Misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban. Ilmu ini dikenal dengan ilmu usul fikih. 2. Objek-objek kajian fikih. Objek dan ruang lingkup kajian fikih, hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Pertama, hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya, hukum haram tentang meminum khamr, memakan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Lawan hukum juz'i adalah hukum kuli, yaitu hukum dalam pengertian masih global dan belum menunjukkan objek tertentu. Jika hukum juz'i adalah bahasan ilmu fikih, maka hukum kuli termasuk bahasan dalam ilmu usul fikih. Yang kedua, dalil-dalil tafsili adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya, dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili, hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dan dalil tafsili ini menjadi dominan dalam ilmu fikih. Jika dalil itu masih bersifat global, misalnya dalil Al-Quran
dan bahasan yang beraneka ragam dan belum merujuk pada hukum tertentu, maka demikian ini menjadi objek kajian ilmu usul fikih juga. Objek kajian fikih adalah hal yang terkait perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Misalnya, bagaimana ketentuan hukum seorang mukallaf dan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, penggadaian, pembunuhan, menuduh atau tuduhan kepada orang yang berzina, pencurian, wakaf, dan lain sebagainya, termasuk juga ketentuan-ketentuan ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakatnya seorang mukallaf. Dengan demikian, objek kajian fikih ada dua hal. Satu, ibadah. Perbuatan mukallaf yang hubungannya dengan Allah. Contohnya, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dua, muamalah. Perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, penggadaian, tuduh atau menuduh orang berzina, pencurian, wakaf, dan sebagainya. Objek kajian fikih tentang muamalah sangat luas. Hal ini karena hubungan manusia dengan manusia lain mencakup banyak hal. Yang ketiga, yaitu tujuan mempelajari ilmu fikih. Sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih dan syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuannya, agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada arti ilmu tentang hukum fikih yang tidak dipraktikkan. 4. Manfaat mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih sebagai suatu keilmuan memiliki banyak manfaat, dan di antaranya manfaat mempelajari ilmu fikih sebagai berikut. 1. Sebagai benteng umat Islam agar tidak lemah dan runtuh karena hilangnya ilmu syariat. 2. Menjadikan manusia yang tafakuh fidin. 3. Agar manusia memiliki pengetahuan mengenai hukum syara yang mempunyai dua fungsi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 4. Merupakan perwujudan dari kehendak Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. 5. Mewujudkan yang berlandaskan Islam dan memahami syariat. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu fikih. Perkataan dasar yang dipergunakan untuk penulisan ini bukanlah dasar dalam pengertian benda, seperti dasar kain untuk baju misalkan. Akan tetapi, dasar ialah bahan-bahan yang dipergunakan oleh pikiran untuk membuat hukum fikih, dan yang menjadi dasarnya ialah 1. Al-Quran. Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibacakan secara mutawatir. Diturunkan untuk digunakan menjadi petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi sampai akhir zaman.
Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Yang kedua adalah hadis. Hadis yaitu ucapan atau perbuatan Nabi dan ucapan atau perbuatan untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat Islam. Menurut istilah, perkataan Nabi, perbuatannya, dan taqririyah atau yakni ucapan dan perbuatan sahabat beliau dan dibenarkan oleh Nabi. Hadis Nabi yang dimaksud yaitu berupa sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. 3. Qiyas. Qiyas yaitu dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah. Dan jika tidak ada atau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang digunakan atau dapat menggunakan qiyas. Qiyas dibagi menjadi 2 pokok, yaitu yang pertama maqis alaih, yaitu tempat mengkiaskan. Yang kedua yaitu makis, yaitu yang dikiaskan. Kias adalah perbandingan, yaitu maksudnya membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan umatnya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu ijma. Ijma artinya cita-cita, rencana, dan kesepakatan. Proses penyusunan hukum Islam yang diterapkan secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian hukum dan kompilasi. Ijma adalah bahasa bahan yang dimaksud dan diangkat dari berbagai kitab yang bisa dipergunakan sebagai sumber pengambilan dan menetapkan suatu hukum yang dilakukan oleh para hakim. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan sebagai kompilasi hukum Islam. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian fikih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sinta Rodiah dan Sandri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.